Halo rakyat YouTube, terutama netizen-netizen yang terhormat dimanapun kamu berada. Welcome to Podcast on Air. Boom. Gila, always on fire banget ya kita ya. Yoi. Nah, perkenalkan, nama saya William Augusto Saya Vanessa. yang akan menjadi host pada episode kedua kali ini. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan membahas seputar topik-topik yang menarik nih, terutama mengenai anak muda. Tidak hanya itu, kita tidak sendirian nih. Di sini kita ada narasumber yang kece, badas abis dan mantap dah. Yang bernama Kak Yudin, Yudin. welcome Kak Yudin. Oke, halo William, halo Vanessa. Halo. Hai rakyat YouTube. Welcome Kak di podcast on air kedua kali ini. Nah, senang kali kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama kakak nih. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sekalian kakak bekali kita juga mengenai tema kita pada hari ini, yang dimana tema kita yaitu friendship atau pergaulan. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan pertama nih Kak. Kan di ayat firman itu mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi itu bagaimana sih Kak maksud dari ayat itu? Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Jadi itu adalah perkataan Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus 15 ayatnya ke-33. Nah itu Rasul Paulus mengatakan itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah saya sedikit jelasin tentang konteks daripada perkataan Rasul Paulus ini ya. Jadi jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang kebablasan bergaul gitu ya. Jadi mereka itu bergaul dengan banyak orang. Jadi bukan hanya bergaul dengan komunitas anak-anak Tuhan, tapi mereka juga bergaul dengan komunitas orang-orang yang di luar Tuhan. Jadi mereka bergaul itu sangat luas gitu. Nah di dalam pergaulan mereka dipengaruhi oleh sekumpulan orang yang mengajarkan bahwa tidak ada lagi kebangkitan setelah kematian. Nah jadi bagi orang-orang ini kematian itu sebagai senjata pemusnah kehidupan. Jadi kalau orang udah meninggal dikuburkan, ya sudah, gak bakalan ada lagi yang namanya kehidupan, kebangkitan. Nah ini tentu sangat bertentangan dengan iman Kristen. Karena apa? Karena justru di dalam kebangkitanlah kita punya pengharapan, bukan? Yesus itu mati memang, tapi Yesus itu juga pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena itulah rasul-rasul itu mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian, termasuk dengan Rasul Paulus ini. Nah bagi Paulus, kalau kalian itu salah bergaul dengan orang-orang yang demikian, itu otomatis akan merusak semua hal baik yang sudah kalian pahami. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yaitu salah bergaul, itu akan merusak hal-hal baik yang anak-anak Tuhan itu sudah miliki. Nah ini tentu prinsipnya ini bisa berlaku di semua hal, bukan hanya tentang kebangkitan, tapi bisa tentang iman kita, bisa tentang keselamatan, bisa tentang apalagi, bisa tentang saat teduh kita, ibadah kita, komitmen-komitmen kita. Semuanya itu kalau kita salah bergaul dengan orang-orang yang mempengaruhi kita, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan bisa hilang, bisa jadi rusak gitu. Dan pada akhirnya kita bisa menjauh dari Tuhan. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Menarik banget ya ini sih ya. Keren. Lalu dengan itu apakah kita berteman itu harus milih-milih? Kan seperti yang kita tahu teladan Yesus Kristus itu, kalau kita tuh berteman tidak boleh memilih-milih ya. Jadi itu gimana Kak? Lalu pertanyaan gini gimana ya jawabnya? Boleh milih teman nggak ya? Atau berteman sama siapa saja? Nah kalau saya, menurut saya sih ya, pertanyaan ini saya bisa menjawab ya dan tidak. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 20, di sana kan dikatakan siapa berteman dengan orang bijak akan menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Nah tentu Vanessa, William nggak mau jadi malang bukan ya? Ya hidupnya nggak mau jadi hancur kan? Teman-teman rakyat YouTube nggak mau jadi malang kan hidup kalian kan? Nggak mau jadi hancur kan hidup kalian kan? Nah ini berarti bahwa kita perlu jaga pergaulan kita. Ini berarti bahwa kita perlu menjauh atau tidak bergaul dengan orang-orang yang kita tahu punya potensi besar untuk meracuni kita, merusak hidup kita. Nah, kita perlu berhati-hati. Namun yang kedua, saya bisa katakan tidak, ya karena apa? Karena dalam situasi tertentu kita memang harus berteman, gak bisa menghindar. Misalnya apa? Misalnya kalau kalian bersekolah, kalian punya satu teman di kelas, kalian punya teman-teman di kelas yang pasti punya kebiasaan yang buruk. Kalian tentu nggak bisa bilang sama pihak sekolah, tolong dong jangan kasih saya satu kelas dengan si dia gitu ya, nggak bisa. Atau kalian didaftarin les di mana ya, terus kalian ada teman kalian yang mungkin nggak benar gitu, tapi kan kalian nggak bisa maksa untuk akhirnya pindahin dia.
Nah mungkin ada senior-senior kalian yang mungkin sudah bekerja, orang-orang yang sudah bekerja, tentu mereka punya teman-teman di pekerjaan ya, teman-teman yang selalu gak semuanya baik, mereka juga punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah ini kan gak bisa dihindari, tentu akan ketemu juga orang-orang demikian. Nah tentu yang perlu yang kita lakukan pada poin ini adalah kita perlu jaga diri kita, perlu waspada di dalam sikap kehidupan kita supaya kita tidak sampai jatuh kepada pergaulan yang salah. Nah, itu baru yang pertama ya. Nah, bagaimana dengan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus? Nah, apakah Yesus benar-benar bergaul dengan semua orang, atau jangan-jangan Yesus juga milih-milih teman ya, bisa menghindar dari beberapa orang? Nah, kalau kita lihat Yesus itu memang bergaul dengan semua orang sih ya. Dia bergaul dengan siapa? Dia bergaul dengan para pemungut cukai. Itu pemungut cukai itu pencuri yang berdasi mungkin ya. Kalau zaman sekarang ya, dia itu ngambil uang rakyat gitu ya. Nah, Yesus juga bergaul dengan perempuan berzina. Yesus juga bergaul dengan orang miskin, orang kaya, orang yang kena kusta. Semua orang-orang yang dipandang rendah itu Yesus bergaul dengan mereka. Semua orang-orang yang secara moral itu buruk, Yesus bergaul. Penjahat pun Yesus bergaul dengan mereka. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa Yesus intens itu hanya dengan orang-orang tertentu, dengan murid-murid misalnya. Dan Yesus itu juga menghindar untuk tidak terlalu bergaul atau tidak bergaul dengan orang-orang yang hanya motivasinya datang mencari Yesus untuk kepentingan kebutuhan semata. Misalnya, dia ikut Yesus karena cuma mau dapat mujizat. Dia cari Yesus untuk cuma mau makan roti yang Yesus berikan. Nah, Yesus selalu menghindar dari orang-orang demikian. Karena dia tahu bahwa tujuannya datang bukan mau kasih mereka makan roti, ya untuk mau memenuhi kebutuhan mereka secara fisik. Tapi Yesus datang itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Tapi kan mereka itu motivasinya salah. Nah, Yesus juga itu selalu menghindar atau tidak merespon orang-orang yang datang untuk mau memuji kemampuan dia dalam hal pemahaman teologi dia, Alkitab dia, orang-orang Farisi yang suka bersoal jalan. Yesus tidak selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dia menjauhkan apa? Tujuannya bukan itu datang. Tapi banyak orang itu punya motivasi yang salah ketika mereka datang mengikuti Yesus. Jadi Yesus bergaul dengan semua orang, iya, tapi Yesus juga punya satu pendirian juga bahwa dia nggak selalu harus menanggapi semua orang. Dan demi tujuan Allah Bapa mengutus dia itu bisa tercapai. Nah, kira-kira gitu sih. Oh, berarti kita boleh bergaul dengan siapapun aja, yang penting pengaruh yang buruknya yang perlu kita waspadai kan? Yes, ya, mungkin seperti itu. Baru di awal percakapan kita udah menarik nih. Untuk lanjut ke proses lebih mendalamnya lagi, sebelum itu aku mau promosiin buat kalian masih yang SMP atau SMA yang mencari komunitas rohani, kalian bisa join nih di Gereja Kristen Jakarta Session City. Nah, di dalam Gereja Kristen Jakarta Session City ini, kita ada ibadah on air yang dimulai pukul 10 pagi pada hari Minggu di Session City Ruko Blok E 17. Atau kamu seorang pemuda profesional yang sedang kuliah ataupun sedang bekerja, itu nggak usah takut, kita ada ibadah yang profesional setiap minggu pukul 12 siang dan lokasinya sama di Ruko E nomor 17. Nah, lanjut lagi nih Kak, kita udah masuk sesi 2 ya. Di kalangan masyarakat sekarang itu kan ada istilah toxic people kan. Itu apa sih maksudnya, emang ada di dunia ini orang yang toxic? Ya, baik. Jadi mungkin istilah toxic people ini adalah istilah yang mungkin kurang pas ya, kurang tepat ya. Dan kadang kita mudah sekali yang memakai istilah ini untuk menghakimi orang lain gitu ya. Padahal kita harus akui bahwa semua manusia di dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sudah dalam dosa. Karena itu kita semua ini punya potensi yang besar ya untuk bisa merusak orang lain. Ya, kadang kita ini memang bisa menjadi korban, tapi jangan lupa kita juga bisa menjadi pelaku yang merugikan orang lain dengan apa? Dengan ekspresi pergaulan kita, sikap-sikap hidup kita, kata-kata kita, pikiran kita, paradigma kita. Nah, itu bisa banyak. Jadi mungkin istilah yang lebih tepat itu adalah toxic behavior ya, perilaku toksik gitu yang terbiasa dilakukan dan itu bisa mempengaruhi orang lain. Karena itu bagi saya kita perlu waspada dan melihat orang itu dengan baik, dengan benar. Apakah dia punya kebiasaan toksik ini yang bisa terlihat dan punya dampak besar di lingkungan kita. Nah, saya ada kutip satu perkataan daripada seorang penulis buku ya. Gak apa-apa ya, saya baca di orang penulis buku, namanya itu Gary Thomas ya. Dia nulis tentang toksik gitu ya, bahaya toksik ya. Dia mengatakan gini, ada orang-orang tertentu yang menguras kita. Nah, jadi kita harus pahami ada orang-orang tertentu itu yang menguras kita. Dia pakai istilah menguras ya.
istilah yang sangat dalam, menguras kita. Mereka juga merendahkan kita, ya, juga mengalihkan perhatian kita dari hubungan yang sehat. Jadi hubungan kita yang sehat itu dialihkan kepada hubungan-hubungan yang nggak sehat, hubungan-hubungan yang negatif. Nah, setelah orang itu selesai menguras kita, mempengaruhi kita, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, tapi kita yang ditinggalkan ini masih bergumul dengan persoalan yang dia tinggalkan. Ibaratnya dia tinggalin bibit, dan kita yang terus berurusan dengan pikiran kita, dan itu butuh waktu lama untuk apa? Untuk healing misalnya. Nah, kita perlu hati-hati. Karena apa? Karena pengaruh-pengaruh buruk seperti ini, Gary Thomas itu katakan bisa mencuri sukacita kita. Ya, dia bisa menghancurkan kedamaian kita. Dia bisa melemahkan kerohanian kita, dan juga mungkin merusak komitmen kita dengan Tuhan. Misalnya dalam hal komitmen untuk beribadah. Jadi ada orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk, perilaku yang demikian. Karena itu kita memang perlu terus berwaspada. Ya, dimanapun kita berada, kita bergaul, kita perlu untuk waspada. Nah, mungkin seperti itu. Berarti bukan toxic people, tapi ke toxic behavior. Kelakuannya yang harus diwaspadai itu. Terus ada kalanya kita sulit banget nih ngebedain orang yang berpengaruh toxic sama teman yang baik gitu. Itu apalagi kita udah deket banget nih sama mereka kan, udah jadi bestie banget nih. Yudin ada berapa tips ya kayak buat ngebedainnya? Ya memang kalau teman akrab ya, teman yang baik dan yang nggak baik ya, 11-12 sih kalau istilahnya ya, maksudnya susah dibedain gitu ya. Kadang kita rindu juga sama teman yang buruk gitu ya, mungkin kalian pengalaman kali ya, lewat saya. Bukan hanya teman baik aja yang kalian rindu, tapi kalian juga kangen dengan teman-teman yang baik. Nah, kalau mau membedakannya, saya kembali lagi baca dari Gary Thomas itu ya. Dia memberikan beberapa tips dalam bentuk pertanyaan sih ya. Jadi dia kasih beberapa pertanyaan yang kamu sendiri bisa menilai apakah teman kamu itu baik atau nggak baik. Nah, dia bilang gini, ada kurang lebih 5 atau 6 pertanyaan, saya bacakan untuk kita ya. Nah, yang pertama dia bilang gini, apakah teman kamu itu menghalangi kamu sehingga kehidupan kamu itu makin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi harusnya kamu itu hidup sesuai kehendak Tuhan, tetapi teman kamu itu ya dia bisa mempengaruhi kamu, akhirnya kamu nggak bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, kalau dia sudah seperti ini, kamu bisa menilai apakah dia teman yang baik atau enggak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Gary Thomas bilang gini, apakah teman kamu itu melemahkan kamu untuk hidup sesuai dengan panggilan. Jadi setiap kita kan dipanggil Tuhan, ya hidup sesuai panggilan kan. Nah, tapi apakah teman bergaul kamu itu melemahkan panggilan kamu atau enggak? Kamu bisa menilai dia. Bukan hanya masalah panggilan, tetapi misalnya masalah melayani. Apakah teman kamu itu mendukung kamu atau melemahkan kamu sehingga kamu nggak bisa melayani? Kamu bisa menilai dia dari situ. Nah, yang ketiga, Gary Thomas bilang gini, apakah teman relasi kamu itu merusak damai sejahtera, merusak sukacita, merusak pengharapan kamu di dalam Tuhan? Nah, itu kayak tadi kasus Korintus, merusak pengharapan kebangkitan di dalam Kristus. Apakah teman kamu demikian atau enggak? Kamu bisa menilai teman kamu seperti itu. Nah, yang keempat dia bilang gini, apakah teman kamu itu seolah-olah tanpa kamu sadari dia mengendalikan seluruh hidup kamu? Ada orang yang gini nih, ya bisa mengendalikan hidup seseorang tanpa kita sadari. Dia tuh bekerja mati-matian, dia merancang sesuatu untuk apa? Untuk bisa mengendalikan hidup kita. Nah, Gary Thomas bilang kamu bisa menilai apakah teman kamu itu seperti itu. Nah, yang terakhir, Gary Thomas bilang gini, apakah teman kamu itu apa-apa dia mau urus campur semua urusan kamu gitu, dia mau terlibat gitu, sampai urusan keluarga pun dia mau terlibat, ya. Dan pada akhirnya cuma apa? Menimbulkan luka, misalnya menimbulkan sakit hati, dan itu butuh waktu yang lama untuk healing. Nah, kalau teman kamu membuat kamu sampai pada akhirnya kamu butuh waktu yang panjang untuk healing, pemulihan, kamu bisa menilai kira-kira teman kamu itu baik atau enggak. Nah, jadi mungkin itu tips-tips yang menolong kita untuk bagaimana kita bisa membedakan teman yang baik dan teman yang mungkin membawa pengaruh. Ya, mungkin kalian William ada teman kayak gitu ya, Vanessa juga ya. Ya, juga. Ya, oke. Selanjutnya nih, aku mau nanya, Kak Yudin punya nggak pengalaman pribadi tentang salah memilih teman, salah pergaulan? Waduh, cerita nggak ya? Ya, jadi saya cerita, saya punya pengalaman sih, tentu adalah setiap kita punya pengalaman salah pergaulan. Mungkin skupnya yang berbeda, mungkin kecil dan besar sih. Kalau saya golongannya mungkin menengah atau besar sih ya, cukup menengah atau besar pergaulan saya ya. Dan itu pun waktu usia remaja. Kalau setelah pemuda saya udah bertobat, ya usia 19 tahun kalau nggak salah saya bertobat. Nah itu berarti di bawah itu saya
cukup terpengaruh, terracuni lah istilahnya dengan lingkungan, dengan pergaulan, dengan pertemanan. Saya berasal dari keluarga Kristen. Papa mama saya itu anak Tuhan yang baik ya, setia kepada Tuhan, hidupnya juga saleh. Kakak adik saya anak kedua, kakak adik saya itu juga demikian, anak yang takut Tuhan, anak yang takut Tuhan. Tetapi saya itu terpengaruh waktu mulai SMP mungkin ya. SMP ya, saya awalnya begitu diandalkan oleh papa saya karena saya itu waktu SD itu selalu ranking ya, dapat nilai yang bagus-bagus gitu ya. Tetapi berjalannya waktu SMP, saya mulai terpengaruh dengan pergaulan. Memang nilai masih bagus, tetapi makin merosot. Waktu SMA hancur lah hidup saya. Hancur saya benar-benar. Waktu SMA saya ranking 40 ya, dari 40 orang di kelas. Itu prestasi yang luar biasa. Nah, bukan hanya masalah prestasi yang hancur teman-teman ya. Waktu SMA itu hidup saya berantakan, benar-benar berantakan. Saya jarang pulang rumah. Memang saya selalu nginap di rumah teman. Ya, keluyuran, habisin uang yang diberikan orang tua buat keperluan sekolah. Misalnya dulu kan sekolah negeri saya itu masih berbayar gitu kan. Jadi banyak yang saya habiskan ya untuk karena salah pergaulan. Nah, kenapa? Karena saya dikelilingi oleh teman-teman yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, saya dikelilingi oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka merokok, orang-orang yang suka mabuk-mabukan, orang-orang yang suka berjudi, orang-orang yang suka tawuran, orang-orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau saya dikelilingi oleh banyak orang demikian, saya bisa kebal. Enggak, saya dikelilingi oleh mereka, otomatis saya terracuni. Otomatis saya terracuni. Nah, tapi puji Tuhan berjalannya waktu bagaimana saya bisa lepas dari semuanya itu. Puji Tuhan itu bagi saya itu anugerah Tuhan. Waktu saya ke Jakarta merantau beberapa tahun, 1-2 tahun di Jakarta saya bertobat. Ya puji Tuhan, Tuhan mengubah semuanya. Itu ada proses-proses ya, Tuhan mengubah semuanya. Dan yang kedua setelah Tuhan mengubah saya, yang kedua saya mau menjauhi teman-teman yang demikian. Kalau saya lihat teman itu punya pergaulan yang buruk, kebiasaan yang buruk, saya tahu dia dalam waktu dekat nggak bakalan berubah. Saya menjauhi dulu, saya nggak mau bergaul dengan dia, berteman dengan dia. Paling nyapa biasa aja, tapi saya nggak mau bergaul sama dia. Nah yang berikutnya, yang ketiga saya berkomitmen. Ya, supaya bagaimana saya bisa benar-benar nggak mau terpengaruh lagi. Jadi suatu hari teman-teman saya yang dari daerah itu, dari Kupang, mereka ke Jakarta, ketemu saya. Mereka udah tahu saya udah bertobat, tapi sengaja-sengajanya mereka masih nawarin saya gitu, untuk kembali lagi gitu. Jadi kita anak-anak Tuhan itu bisa diserang, bisa dipengaruhi lagi untuk kembali. Ya, tetapi kalau kita komitmen sama Tuhan, ya komitmen sama diri kita, maksudnya diri kita adalah milik Tuhan, kita komitmen pergaulan kita akan tetap jaga sehingga tetap baik. Ya, mungkin ya, seperti itu. Pengalaman tak terlupakan. Oh ya pasti. Kalau saya udah ada usia saya lupakan nanti. Oke, thank you Kak buat sharingnya. Sayang banget nih, apalagi kita lagi bahas topik-topik yang seru kan. Kita masih perlu banyak gali lagi, lebih bahas lebih dalam lagi. Tapi karena terbatasnya waktu, kita harus akhiri podcast hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, Kak Yudin ada gak 1-2 pesan gitu buat para penonton? Oke, ya mungkin bagi teman-teman yang menonton channel ini, ya bagi saya pribadi, pergaulan itu kita nggak bisa, kita masih di dunia, 100% pergaulan kita itu nggak akan selalu ketemu dengan orang yang benar sehat gitu ya, benar-benar sehat, yang nggak beracun gitu maksud saya. Kita pasti akan ketemu dengan orang-orang yang masih beracun. Tapi yang pertama Tuhan kasih kita hikmat ya, bagaimana kita itu bergaul. Kita memang diberikan hikmat untuk bagaimana kita itu harus memilih teman yang benar, memilih pergaulan yang benar. Kalau kita tahu teman kita itu nggak baik ya dalam hal kebiasaan dan dia mempengaruhi kita, alangkah baiknya kita jangan dulu bergaul sama dia. Ya, apalagi kita ini masih di dalam proses untuk mencari jati diri, misalnya belum kuat secara iman, itu sangat mudah, sangat rentan untuk terpengaruh. Tapi yang kedua, kita memang nggak bisa memungkiri bahwa kita ini memang dalam keadaan tertentu kita itu nggak bisa menghindar dari orang-orang demikian. Misalnya kita satu kelas atau satu profesi atau pekerjaan, otomatis kita tetap akan bergaul. Nah, di dalam keadaan demikian kita harus tetap waspada. Kita tentu tetap berteman dengan mereka, tetapi perlu ekstra waspada supaya pada akhirnya kita tidak terpengaruh di dalam pergaulan kita. Ya, mungkin seperti itu. Ingat ya guys pesan-pesannya. Terima kasih Kak Yudin buat kesediaan dan kehadirannya di podcast On Air hari ini. Ya, semoga
Semoga Kak Yudin selalu jadi berkat dalam pelayanannya dan selalu sehat. Nah, maka kita akhiri podcast On Air kita hari ini. Saya Vanessa. Saya William Augusto. Saya Yudin Indonesia. Undur diri dan sampai jumpa di podcast On Air selanjutnya. Bye-bye. God bless you. Bye.